Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Dewi Mustikasari dari Pendidikan Bahasa Jawa Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya waktu magang di Suara Merdeka. Jadi ini adalah magang jurnalistik. Biasanya magang ini dilakukan di antara semester 5 ke 6 untuk jurnalistik ketiga. Saya dan tiga teman saya itu memilih untuk magang di Suara Merdeka yang tepatnya di Jalan Dr. Muwardi nomor 33 Purwosari, Kecamatan Laweyan. Jadi sedikit cerita, sebelum saya dan teman-teman saya itu memilih untuk mengajukan permohonan magang di Suara Merdeka, kami sempat mempertimbangkan beberapa tempat, tapi ternyata tempat itu sudah ada beberapa mahasiswa mungkin dari prodi yang lain dan dari program studi kami sendiri yang sudah mendaftarkan sana. Jadi kami membatalkan tempat yang lain dan memilih untuk mendaftarkan atau mengajukan surat permohonan magang di Suara Merdeka. Dan alhamdulillah untungnya dari pihak Suara Merdeka menerima surat permohonan kami dan kami diperkenankan magang selama 1 bulan di sana. Nah, untuk selanjutnya setelah saya dan rekan saya itu mendaftarkan dan mengajukan surat permohonan ke kantor Suara Merdeka dan melakukan berbagai macam diskusi untuk menentukan kapan tepatnya kami mulai untuk magang di sana. Kami pada hari itu tanggal 18 Januari 2021 kami memulai hari pertama kami untuk magang di kantor Suara Merdeka. Sampai di sana kami disambut baik, kemudian ada penerimaan mahasiswa magang di sana, dan selanjutnya pembimbing kami yaitu Bapak Sri Hartanto waktu itu memberikan sedikit tips, memberikan sedikit materi dan tambahan atau hal-hal yang berkaitan dengan jurnalistik di situ. Selanjutnya waktu itu, jadi di pagi hari itu ada satu kejadian atau peristiwa yang terjadi di Kecamatan Laweyan, yaitu kebakaran yang menimpa salah satu rumah warga. Jadi Bapak pembimbing kami itu meminta kami untuk langsung terjun mencoba mencari berita di tempat kejadian, yaitu di lokasi kebakaran. Jadi waktu di sana itu rumah warga yang terbakar sudah dipadamkan kan oleh pemadam kebakaran yang waktu itu ada 4. Dan setelah itu hanya tinggal puing-puingnya saja dan beberapa polisi yang bertugas di sana. Jadi kami mewawancarai salah seorang warga, terus ada juga pemilik rumah dan keluarganya, dan kami mengabadikan atau mendokumentasikan kejadian tersebut, kemudian menjadikannya sebuah berita yang kami tulis kemudian di kantor Suara Merdeka. Namun karena waktu itu adalah hari pertama kami magang dan kami belum memiliki keterampilan yang memadai, jadi berita yang kami berikan itu kami kirimkan kepada pembimbing kami, dan ternyata masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi. Dan berita semacam ini karena sudah biasa dan disiarkan bahkan di Instagram misalnya, jadi berita seperti ini belum bisa dipublikasikan di media Suara Merdeka. Nah, selain tadi ada kebakaran di Laweyan yang sudah kami liput, hari selanjutnya itu saya dan salah satu rekan saya itu diajak ke Polresta Surakarta untuk meliput konferensi pers tindak kriminal yang sedang diproses atau ditindak oleh pihak kepolisian. Di sana kami menjumpai belasan bahkan puluhan wartawan dan bergabung di sana. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga dan baru sekali untuk saya dan teman saya. Khususnya pengalaman yang sangat berharga dan sangat luar biasa untuk saya alami selama saya magang di sini. Padahal itu baru hari kedua kami di sana. Jadi waktu itu setelah beberapa konferensi pers yang disampaikan oleh kepolisian, karena ada warung-warung di depan kantor Polresta, banyak wartawan yang kemudian singgah di sana dan berkumpul di sana untuk menyusun berita. Mereka sudah mempersiapkan alat seperti laptop, kemudian ada earphone dan segala macam hal yang diperlukan untuk membuat berita langsung setelah konferensi pers dibeberkan atau disampaikan begitu. Dan itu kami hanya bisa melihat
wah ternyata seperti ini cara membuat berita oleh para wartawan itu. Jadi ada hal-hal lain yang kami temukan yang itu menarik sekali bagi kami, khususnya untuk saya sendiri, itu bahwa kita itu ada kesempatan dan memiliki kesempatan yang luar biasa untuk bertemu orang-orang penting dan orang-orang yang berpengaruh di Surakarta. Misalnya kita ketemu wali kota waktu itu karena kami meliput berita, meliput kegiatan beliau di Dinas Pendidikan yang menyampaikan tentang PPKM. Kami bisa bertemu secara langsung, meskipun tidak secara langsung mewawancarai, tapi kami bisa melihat secara langsung bagaimana agenda beliau, bagaimana kegiatan beliau saat memberikan pengarahan. Kemudian kami juga bisa bertemu secara langsung dan bahkan mewawancarai langsung calon wali kota yang mencalonkan wali kota pada pemilihan tahun ini, yaitu Bagio, dan mewawancarai apa saja kegiatan beliau pasca pemilihan. Kami juga berkesempatan untuk mewawancarai seorang penulis buku yang bukunya sudah terkenal, dan ternyata beliau adalah seseorang yang sangat menginspirasi karena pekerjaan utamanya adalah tukang potong rambut atau cukur rambut begitu kan. Dari pengalaman-pengalaman itu kami mendapat berbagai wawasan, berbagai inspirasi, berbagai atau hal-hal yang patut untuk dicontoh, motivasi. Kami juga diberi wejangan bagaimana selanjutnya bertindak setelah ini, dan setelah magang ini selesai apa yang harus kami lakukan. Kami diberi saran, wawasan, dan hal-hal lain yang terkait dengan magang ini maupun dengan kuliah kami. Dan itu adalah hal yang patut untuk terus dikenang, karena tidak bisa dengan mudah kita mendapat pengalaman-pengalaman semacam itu kecuali kita mengikuti magang jurnalistik ini, dan itu adalah hal yang patut dikasih jempol. Dan ada beberapa foto kegiatan yang nantinya bisa dilihat di sini. Dari sekian kegiatan itu ada beberapa hal yang kami sayangkan karena waktu itu sebenarnya sedang masa pandemi COVID-19. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan pada saat itu hanya terbatas dan kami harus tetap mempertimbangkan protokol kesehatan dan hal-hal yang berkaitan dengan prokes untuk meliput berita. Tapi selebihnya hal-hal tersebut bisa diatasi dengan baik, dan dari sini kami mendapat pengalaman dan ilmu baru tentang jurnalistik, bagaimana cara mencari berita, bagaimana cara menemukan berita, bagaimana cara menyusunnya, membuat berita itu menjadi suatu berita yang menarik, dan masih banyak hal lagi yang kami dapatkan dari kegiatan ini. Dan untuk selanjutnya, setelah kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan, kami akhirnya melakukan perpisahan atau pamit karena magang ini sudah selesai, yang tepatnya dilakukan pada tanggal 19 Februari, karena seharusnya tanggal 18 itu sudah selesai, tapi waktu itu kami diminta untuk membantu acara donor darah yang dilaksanakan di kantor Suara Merdeka, yang saat itu dilaksanakan untuk memperingati hari ulang tahun Suara Merdeka. Jadi setelah perpisahan kami juga tidak lupa memberikan kenang-kenangan kepada pihak Suara Merdeka, dan kami juga meminta dukungan ataupun doa dari Bapak pembimbing kami. Dan setelah itu kami berpamitan. Dari pengalaman ini saya rasa magang sebelum melakukan pekerjaan itu memang penting, karena hal-hal seperti ini bisa membantu kita nantinya untuk bekerja atau melatih diri kita sendiri sebelum kita benar-benar terjun di dunia kerja. Jadi semacam pelatihan bagi diri kita untuk meningkatkan kemampuan kita dan apa saja yang sebenarnya dilakukan dalam suatu pekerjaan itu, khususnya di bidang jurnalistik. Dan magang jurnalistik 3 ini yang dilakukan oleh mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa Universitas 11 Maret sangat bermanfaat, dan semoga kedepannya kegiatan-kegiatan magang ini bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih inovatif. Sekian video pengalaman magang saya, sampai jumpa dan terima kasih.